Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Muhammad Sarul S. Gibran dari kelas A dengan NIM A12125100027. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi atau membacakan sebuah materi mengenai hakikat dan makna sila-sila Pancasila. Langsung saja, mengenai hakikat dan makna sila-sila Pancasila, kita harus menuju ke pembahasan yang pertama mengenai hakikat dan makna Pancasila tersebut. Hakikat seperti kita ketahui ialah inti dari sebuah hal. Maka dari itu, hakikat di sini berarti inti-inti yang ada atau terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Kita mulai dari nilai sila hakikat atau nilai pertama yang ada pada nilai sila pertama. Sila pertama, hakikat dan makna yang terkandung dalam sila pertama yaitu ketuhanan Yang Maha Esa, itu berarti Indonesia mengakui segala agama yang mengonsep sebuah keesaan Tuhan. Maka dari itu, negara tidak mengakui atau tidak memberi ruang pada sebuah agama ataupun personal yang tidak mengakui agama ataupun tidak memiliki agama. Maka dari itu, ketuhanan Yang Maha Esa ialah suatu landasan rohani sebagai seorang manusia yang diakui oleh negara. Hakikat yang kedua, itu sila kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan di sini berarti ialah suatu pedoman atau suatu etikat hidup manusia dalam berelemen masyarakat. Di sini diajarkan manusia bahwa manusia haruslah beradab ataupun beretika dalam suatu keadilan di dalam elemen masyarakat. Kita ada masuk ke pembahasan yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia berarti sila ketiga ini mengajarkan pada kita dengan adanya persatuan dan kesatuan yang ada dalam masyarakat itu akan menumbuhkan rasa solidaritas dan juga anti perpecahan di antara masyarakat. Jika tidak terjadinya suatu perpecahan, tidak terjadi suatu persatuan dalam suatu masyarakat, maka akan menimbulkan suatu bentrok ataupun suatu kekacauan yang bisa menimbulkan masalah yang sangat besar. Maka dari itu, suatu persatuan bisa dibentuk oleh musyawarah. Kita lari ke Pancasila keempat. Sila keempat hakikatnya adalah musyawarah. Musyawarah Indonesia adalah musyawarah di dalam Indonesia sendiri, yaitu suatu identitas yang tidak bisa kita abaikan. Musyawarah dalam identitas Indonesia itu bisa berarti Indonesia harus berdiskusi ataupun memikirkan suatu konsep yang menghargai suatu pendapat bagi seseorang atau lainnya. Maka dari itu musyawarah ini adalah suatu kebijakan atau suatu tindakan yang bisa diambil oleh masyarakat demi membuat suatu persatuan dan kesatuan atau mufakat terjadi dalamnya. Kita lari ke poin kelima yaitu sila kelima. Nah, di sila kelima ini ialah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu bisa terjadi jika 4 sila sebelumnya itu terjadi ataupun benar-benar terwujud dalam suatu konsep negara ataupun dalam konsep kemasyarakatan. Jika dalam 4 konsep ini tidak berjalan dengan baik, maka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak berjalan dengan baik pula. Keadilan yang biasa di sini adalah suatu kesetaraan ataupun suatu pemetaan yang lebih merata ataupun tidak adanya imbang ataupun imbas yang terlalu besar antar golongan miskin dan golongan kaya ataupun golongan bawah dan golongan atas. Tujuan dari hakikat sila-sila Pancasila ini yaitu adalah ada beberapa hal, yaitu memberi pedoman nilai, menyatukan masyarakat dalam keragaman, menjadi landasan etika, mendukung prinsip demokrasi, mewujudkan keadilan, menjadi cerminan ataupun menjadi suatu dasar hukum bagi suatu negara. Adapun hakikat sila-sila yang bisa kita ambil yaitu ialah sila pertama itu menjadi landasan rohani bagi manusia, sila kedua itu bisa menjadi suatu etikat atau suatu landasan untuk beretika, sila ketiga itu bisa menjadi landasan untuk persatuan dan kesatuan untuk bekerja sama, sila keempat itu bisa menjadi landasan untuk bagaimana caranya itu memecahkan masalah dalam suatu mufakat, dan sila kelima itu dimana kita bisa menghargai ataupun bisa peduli terhadap sesama masyarakat dengan keadilan yang ada. Muncullah suatu pertanyaan ataupun suatu pemikiran yang bisa terjadi di tengah masyarakat. Bagaimana jika pemerintah ataupun suatu kota tidak menjalankan dengan nilai Pancasila tersebut? Maka dari itu akan terjadinya timpang tindih atau ketidakstabilan antar kebijakan. Maka dari itu masyarakat akan lebih memberikan suatu
suatu intervensi ataupun suatu peringatan kepada pemerintah yang memberikan kebijakan yang tidak memenuhi suatu nilai-nilai masyarakat, maka dari itu masyarakat juga bisa memberikan suatu suara ataupun demo yang bisa mereka berikan kepada pemerintah demi mengkritik kebijakan tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Mohon kurang dan salahnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.